Sobat Nova, kembali lagi bersama aku Evi pada podcast Sejati Nova. Dan pada kali ini kita akan mengobrol santai seperti biasa, tapi tenang aja, akan tetap informatif kok podcastnya. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang ini teman aku juga, teman manajemen informatika seangkatan, dan beliau ini penerima beasiswa pemerintah kota Madiun ya kalau salah. Mungkin bisa perkenalan diri pada sahabat Nova di rumah. Halo, namaku Gozaima Alfariski, bisa dipanggil Goza. Aku dari MIF angkatan 23. 23, kamu 22. 23, maaf. Kok ngesepuh gitu? Gak boleh. Ngesepuh ya. Oh ya, kan akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini sih. Sekarang kan lagi pusing-pusingnya proyek, kan mendekati demo. Ya apa kabarnya? Apa masih sehat atau stres? Alhamdulillah ini masih sehat ya. Masih sehat ya. Dan banyak yang belum terselesaikan dari proyek-proyekku itu. Apa hambatannya? Hambatan itu dari bingung sih. Bingung ke ini ya apa gitu. Digimanain programnya gitu. Gue bingungnya, tak kira bingung sama timnya. Enggak. Oh enggak, lancar di timnya. Siapa aja timnya? Aku kurang tahu. Timnya itu ada aku, Diana, terus Naufal sama Ainur, udah gitu. Dalam operasi itu aja nggak kayak mungkin apa namanya struggle, mungkin entah itu dari programnya sendiri atau dari timmu sendiri, mungkin ada. Pastinya ada struggle dari anggota-anggotanya juga ada, tapi alhamdulillah udah teratasi semua. Alhamdulillah ya. Ya. Sekarang tinggal finalnya. Ya, finalnya. Oh ya, kan kamu akhir-akhir ini kan juga, bukan akhir-akhir ini sih, semester ini itu kan ikut UKMO gak sih? Iya, UKMO. Itu gimana manage waktu antara project sama event-event dari UKMO sendiri? Kan kemarin aku juga dengar ada apa namanya yang lomba itu? Lomba karate. Iya. Ya, itu gimana kamu manage waktu? Direktur Cup 12. Iya. Manage waktunya gimana kan? Untuk manage waktunya itu ya kita tinggal menyesuaikan mana kuliah, mana untuk UKMO. Jadi imbang lah kalau aku gitu. Misal kan ya banyak sih kayak kamu pasti kan juga wirawiri. Iya. Itu gimana memprioritasin? Kan ada mungkin ada nanti kerja kelompok nih. Terus ternyata di UKMO kok lagi butuh aku ya apa? Kalau itu misalnya mau kerja kelompok itu aku mau nyelesain tugasku dulu, tugas-tugas yang dari kelompok itu dulu. Jadi kalau udah aku langsung pindah ke UKMO-nya gitu. Bentar lagi ada event apa? Bentar lagi di Januari ada event Direktur Cup 13. Itu diikuti sama seluruh Polisi atau di luar Polisi juga? Oh, di luar Polisi. Lingkup apa? Tingkat Lingkup apa? tingkat Jawa Timur. Tingkatannya SMA kah atau perguruan tinggi? SMA sama mahasiswa. Umum juga. Kalian rumah apa mengajarkannya? Iya. Pasti dapat sponsor gak sih? Ya pasti dapat lah. Kamu divisi apa di UKM? Kalau aku dari divisi taekwondo. Apa jabatannya? Sebagai koordinator. Begitu. Kemarin di PJ enggak? PJ. Di karate itu? Enggak, kalau aku sendiri itu sebagai PDD. Berarti kamu cuma koordinator di divisi itu, terus waktu eventnya jadi di PDD. Iya. Oke, I see. Terus kemarin kan aku juga dengar kamu tuh lolos dari Pemkot ya? Beasiswa Pemkot. Itu kamu tahu ada beasiswa itu gimana ceritanya? Aku taunya sih dari info dari SMK. SMK. Gitu. Jadi dari sekolahku SMA itu ya ngasih tahu lah kalau ada
beasiswa Pemkot suruh ikut gitu. Jadi alhamdulillahnya bisa. Bukannya kamu sebelumnya kan KIP ya, terus kok lebih milih untuk mundur lagi dari KIP terus milih itu? Karena yang di KIP itu cuma dapat yang biaya pendidikan aja. Nah, kalau di Pemkot itu lebih besar dan tercukupilah buat sama biaya hidup juga ya? biaya hidupnya ya. Gitu. Ada nggak tahapan prosesnya, mungkin seleksinya, syarat-syaratnya gitu? Nah, untuk syarat-syaratnya itu ya melengkapi administrasi kayak berkas-berkas begitu. Nggak ada IC gitu nggak? Nggak ada. Berarti kan pasti yang lolos harusnya kan memenuhi kriterianya kan? Iya. Kamu ada nggak tips biar kamu tuh lolos, biar mereka yang di rumah itu lolos gitu? Untuk tips dari aku sih ya mengecek info dari sananya dan banyakin prestasi lah di SMA-nya. Berarti kalau misal aku ada prestasi tapi cuman lingkupnya ya lingkup kecil gitu loh, jadinya aku bisa nggak kayak peluangnya tuh besar lolos buat Pemkot itu? Bisa. Itu dipilih di apa? Dipilihnya itu nggak sembarang milih orang gitu. Jadi bisa lah ya diusahakan. Ya, bisa diusahakan. Kan lihat orangnya juga. Ada survei gitu nggak? Survei kayak gimana? Coba misalkan mau misal ya orangnya tuh mau netapin ini layak jadi penerima tuh, itu mereka ngelakuin survei ke kamu atau emang ya cuma menilai dari pemberkasan itu aja? Ya cuma menilai dari pemberkasan itu aja. Menurut kamu itu nominalnya yang didapat sama kamu itu cukup nggak bagi kamu di sini sebagai mahasiswa kan ya dari UKT juga sama biaya hidup? Ya, alhamdulillahnya sih cukup untuk memenuhi semua gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terus kamu manage keuangannya tuh gimana setelah menerima tuh? Mengalokasikannya kemana aja gitu? Aku buat bayar kos dan UKT dan kebutuhan sehari-hari. Itu beasiswanya tuh berlaku cuman satu apa? Setiap semester. Oh, setiap semester. Iya. Gratis ya? Iya. Oke, I see. Kan juga di media sosial itu kan ada kayak huru-hara juga. Ini ternyata ini nggak layak loh sebagai penerima karena kan ya mungkin dia hidupnya ternyata lebih dari cukup dari yang membutuhkan. Gimana tanggapan kamu? Kalau tanggapan aku sih seharusnya ya untuk penerima beasiswanya itu sadar gitu. Oh, ada yang lebih Butuh gitu ya? daripada aku gitu. Dan untuk pemerintahnya itu ya harus melihat sama memilih yang tepat sasaran survei gitu lah. Survei ya. Karena ya aku sendiri juga kayak agak kesel dikit loh sama pemerintah sama yang menseleksinya karena kayak dia tuh harusnya nggak lolos sebagai penerima beasiswa karena yang aku lihat dia hidupnya hedon dan amat sangat bercukupan. Bahkan yang aku aja ya, aku penerima KIP sebagai tapi yang biaya pendidikan aja, biaya hidup aku nggak menerima. Dan aku melihat yang menerima biaya hidup sekaligus biaya pendidikan, kayak masya Allah hidupnya amat sangat sukses hedon sekali ya. HP-nya iPhone, terus ya iPhone bukan sebagai tolak ukur orang itu kayak apa enggak ya, tapi oh my god. Dan itu aku melihatnya dia itu ganti HP ketika pencairan dana. Dan dia juga pamer di depan aku kayak maksudnya apa? Ya apa tanggapanmu? Kamu kan tahu lah. Iya tahu.
Kalau aku sih juga apa ya, kayak iri juga sih sebenarnya, tapi Ya udah ya. ya disyukuri aja wes. Mungkin rezekinya beliau. Iya. Mungkin hidupnya lebih kasihan. Ya, itu Iya. aja. Kayak kamu juga sering ngirim video aku kayak keluh ke saya ini. Ayo utarakan. Tidak ada. Kalau aku sih ya udahlah ya, udah biar hidupnya mereka gitu. Kita sebagai melihat aja Iya. hidupnya seperti itu. Oke, mungkin rezekinya beliau dan kita ada rezeki lain dia. Iya. Mungkin ada enggak apa namanya? Setelah ini ada kelas nggak? Setelah ini aku mau ke kemahasiswaan untuk mengurus Oh, lagi sibuk banget ya. Iya. Acara apa? ya acara DC itu, Oh. Direktur Kapten 13. Disiapinnya berarti berapa bulan sebelumnya ya berarti? Iya. Yang Januari itu udah emang hari hanya atau mulai itu kepanitiaan? Januari itu hari hanya. Oh, berarti emang udah Ya, disiapin dari mepet. lama ya? Iya. Oh iya mepet sih emang. Jadi nggak libur ya mau liburan? Nggak libur, tapi nggak jadi pulang. Oh nggak jadi pulang Iya. ya takdirnya ya. Mungkin ada pesan nggak untuk teman-teman sobat Nova di rumah biar kalau ada keinginan beasiswa itu gimana? Untuk pesan dari aku ya banyakin prestasi dan lihat info-info dari Pemkotnya itu sendiri atau Pemkab gitu. Dan juga aja nggak apa namanya pesan buat teman-teman di rumah kan ngelihat Kak Goza kayak ini aktif banget ya ikut OKMO sebagai pengurusnya juga apalagi acara-acara event-event tuh banyak ini how biar mereka kayak ayo ikut gitu. Nah untuk itu sih Mungkin banyak cutting terus reviewnya gitu ya biar tahu gimana serunya. kalau itu sih ya pasti aku ini orangnya suka banget ikut kayak volunteer, jadi ya happy aja. Jadi kalau kalian yang suka apa yang kamu suka itu ikutin aja gitu. Oke, cukup apa? Oke, cukup podcast kali ini cukup segitu aja ya teman-teman. Terima kasih untuk Kak Goza udah bersedia menjadi narasumber dan kita ngobrol asik lah, mengeluarkan unek-unek. Dan aku terima kasih juga sama sobat Nova di rumah yang udah nonton. Mungkin next minggu depan detik-detik terakhir kita berjumpa. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini dan see you.